Inter Miami resmi mengumumkan kedatangan Lionel Messi lewat sosial medianya. Dengan hijrahnya La Pulga ke Amerika Serikat memupuskan harapan Barcelona yang ingin memulangkannya. Selain itu, ini juga mengakhiri era kejayaan Lionel Messi yang telah mencatatkan rekor luar biasa di kompetisi Eropa. Cetak Gol coba merangkum kronologi lengkap kepindahan Lionel Messi sebagai berikut. PSG yang dapat keuntungan besar. Paris Saint-Germain mendatangkan Lionel Messi pada tahun 2021 yang lalu. Kepindahan sang mega bintang ke Prancis mengejutkan banyak penggemar sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, La Pulga telah meninggalkan Barcelona yang telah membesarkan namanya selama 19 tahun. Messi terpaksa hengkang dari Camp Nou karena regulasi ketat dari La Liga. Selain itu, La Liga juga meminta Barcelona untuk menurunkan sebagian beban gaji pemain mereka. Padahal bintang Argentina saat itu sudah setuju untuk memangkas gajinya hingga 50%. Namun sayangnya manajemen gagal menemukan solusi atas kendala tersebut. Saat itu Les Parisiens mengikat kontrak La Pulga selama 2 tahun dengan kisaran gaji 35 juta euro per musimnya. Hal ini menjadikan Messi sebagai salah satu pemain dengan gaji mahal di skuad Les Parisiens. Kedatangan La Pulga ke Parc des Princes disambut baik oleh warga kota Paris. Mereka berbondong-bondong membeli baju bernomor punggung 30 yang bertuliskan nama Messi. Jersey tersebut langsung laris manis di pasaran di mana PSG mendapatkan keuntungan besar. Menurut laporan dari marka, Les Parisiens mendapatkan pemasukan tambahan yang mencapai 700 juta euro. Pemasukan itu berasal dari sponsor dan juga penjualan merchandise. Khusus untuk jersey, media marka mengabarkan jika Les Parisiens mendapatkan keuntungan sekitar 54% dari total pendapatan klub di musim lalu. Kedatangan Messi juga disambut baik oleh Khalifah bin Hamad yang merupakan kerabat dari Nasser El-Khelaifi. Saat itu keduanya bahkan membooking Menara Eiffel demi La Pulga. Tampil tak sesuai ekspektasi. Meskipun banyak menghadirkan cuan yang besar, itu tetap nggak menjamin Messi bisa tampil baik di Les Parisiens. Sebaliknya, performa La Pulga dianggap masih jauh dari apa yang diharapkan. Di musim pertamanya, Messi dinilai gagal karena hanya bisa mencetak 11 gol saja. Bahkan La Pulga gagal mengantarkan Les Parisiens meraih gelar juara Liga Champions. Saat itu, PSG harus takluk atas Real Madrid di babak 16 besar Liga Champions musim lalu. Hasil buruk tersebut sempat membuat warga Parc des Princes merasa geram. Mereka mengkritik penampilan La Pulga yang saat itu dianggap cukup buruk. Sang presiden klub yakni Nasser El-Khelaifi juga turut mengkritik performa Messi di ajang bergengsi si kuping besar. Namun dia berharap jika Messi bisa memberikan penampilan terbaiknya di musim depan. Selain Nasser, Messi juga mendapatkan kritikan dari jurnalis Talksport yakni Thomas Roncero. Dia mengatakan jika mantan bintang Barcelona itu nggak sepenuh hati bermain untuk PSG. Akan tetapi La Pulga membantah tuduhan yang dilontarkan oleh Roncero tersebut. Dia mengatakan jika dirinya masih kesulitan beradaptasi dengan gaya permainan dari Les Parisiens. Di sisi lain, Messi juga berjanji akan membawa PSG meraih trofi si kuping besar pertamanya. Namun sayangnya di musim ini PSG kembali gagal menjadi kampiun usai disingkirkan oleh Bayern Munchen di babak 16 besar. Saat itu mereka harus takluk dengan agregat telak 3 gol tanpa balas. Diusir secara paksa oleh fans PSG. Usai gagal membawa Paris Saint-Germain juara Liga Champions, Lionel Messi semakin mendapatkan kritik keras dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari para penggemar Les Parisiens sendiri. Pada bulan Mei yang lalu, para Ultras mendesak manajemen untuk mendepak Lionel Messi dan juga Neymar Junior. Selain itu, mereka juga menuntut Nasser El-Khelaifi untuk mundur dari jabatannya. Alasan para fans ingin mendepak Messi adalah karena mereka sudah geram dengan kelakuan La Pulga. Selain Messi, rekan satu timnya yakni Neymar juga kena batunya. Para fans mendesak bintang asal Brazil itu untuk segera cabut. Sebab mantan bintang Barcelona ini punya beban gaji yang besar namun minim kontribusi. Bahkan para Ultras tersebut melakukan aksi demo di depan kediaman Neymar. Manajemen pun memberikan respon atas kejadian brutal dari para Ultras tersebut. Klub menilai jika tindakan tersebut dianggap sudah berlebihan. Selain itu, Les Parisiens juga mengecam tindakan anarkis yang dilakukan oleh Ultras kepada para pemain serta staf mereka. Pergi dengan nama yang sudah tercoreng.
Tuntutan dari para supporter membuat Lionel Messi berpikir untuk meninggalkan PSG. Situasi tersebut diperparah ketika La Pulga sempat terlibat perselisihan dengan manajemen. Hal itu disebabkan karena Messi diklaim gak meminta izin ke manajemen untuk pergi ke Arab Saudi. Saat itu La Pulga terbang ke Arab Saudi untuk memenuhi undangan sebagai duta pariwisata. Menurut laporan dari L'Equipe, manajemen PSG disebut gak memberikan izin kepada La Pulga. Kelakuan tersebut membuat ruang ganti Les Parisiens menjadi memanas. Beberapa pemain dilaporkan merasa nggak senang dengan sikap dari La Pulga tersebut. Mereka pun sempat mogok latihan dengan berharap manajemen bisa memberikan hukuman. Messi pun langsung memberikan klarifikasi dan meminta maaf kepada semua orang, terutama untuk para pemain dan rekan-rekan satu timnya yang dianggap telah dirugikan. Pada akhirnya Messi pun menyampaikan salam perpisahannya kepada para penggemar PSG. Nasser El-Khelaifi selaku presiden mengungkapkan terima kasih atas dedikasi Messi selama ini. Pengusaha asal Qatar ini mendoakan La Pulga agar selalu sukses bermain dimanapun. Selain itu, La Pulga juga mendapatkan hadiah istimewa berupa trofi yang dibentuk sesuai dengan nomor punggungnya. Trofi itu diberikan sebagai bentuk terima kasih atas kontribusinya selama ini. Sebenarnya PSG enggan melepasnya dan sempat menawarkan perpanjangan kontrak selama 1 tahun. Berakhirnya era Messi dan Ronaldo. Setelah memutuskan pergi dari PSG, Lionel Messi sempat dirumorkan akan hijrah ke Arab Saudi. Saat itu Al Hilal sempat meminatinya dengan mengajukan tawaran fantastis. Media sport mengklaim jika klub asal kota Riyadh itu bersedia menggaji La Pulga sebesar 600 juta US dollar per tahunnya. Kalau dirupiahkan, gaji tersebut berkisar antara 8,9 triliun rupiah. Selain dirumorkan ke Arab Saudi, La Pulga juga digembar-gemborkan untuk kembali ke Barcelona. Sang ayah sekaligus sang agen Jorge Messi telah menghubungi Presiden Blaugrana yakni Joan Laporta. Akan tetapi transfer itu gagal diwujudkan. Akibatnya para penggemar mereka mengkritik manajemen yang dianggap gagal memulangkan sang legenda. Pada akhirnya La Pulga memutuskan untuk hijrah ke Amerika Serikat dengan bergabung ke Inter Miami. Pemain 35 tahun ini membeberkan alasan kenapa dia menolak Barcelona. Menurut Fabrizio Romano, Messi sebenarnya ingin mewujudkan mimpinya untuk kembali ke Barcelona. Namun dia merasa jika sebagian orang ada yang gak menyukai kepulangannya. Sementara itu di Inter Miami, La Pulga mendapatkan tawaran yang menggiurkan. Menurut laporan, Messi akan mendapatkan sejumlah persentase bagi hasil dari Adidas dan juga Apple. Di sisi lain, kepergian Messi ke Amerika Serikat menyudahi era keemasannya di kompetisi Liga Top Eropa. Dengan begitu berakhirlah sudah era dua GOAT yang selalu tampil konsisten dalam hampir 2 dekade terakhir. Sebelumnya, Cristiano Ronaldo juga sudah nggak berkarir di kompetisi Top Eropa sejak musim lalu. Saat itu dia bergabung ke salah satu klub raksasa Arab Saudi yakni Al Nassr. Itulah ulasan kronologi lengkap kepindahan Lionel Messi ke Inter Miami. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu yakin kalau La Pulga bisa bangkit di musim depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.